Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzubillahi min sururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada video kali ini saya ingin menyampaikan ada satu situs atau satu blogspot. Jadi ini sangat bagus sekali apa yang dia paparkan. Jadi dia memaparkan ayat-ayat palsu Alkitab yang terungkap Jadi mengenai ayat-ayat palsu Alkitab yang terungkap. Dia menulisnya ini 17 Oktober 2014 udah lama juga ya. Oke, kita lihat saja ya. Oke, saya bantu bacakan. Kita mulai pembahasan dengan ayat yang menjadi dasar iman Kristen, yakni dari Kodeks Vatikanus. Dalam kodeks ini Yohanes pasal 1 dimulai dari ayat 1 sampai 41 itu tidak pernah ada. Wow. Berarti Yohanes pasal 1 dimulai dari ayat 1 sampai 41 itu tidak pernah ada. Berarti ayat-ayat itu adalah palsu. Waduh. Ini dia tampakkan gambar Kodeks Vatikanus. Ternyata tidak ada ayat Yohanes pasal 1 dimulai dari ayat 1 sampai 41. Ini bisa kita lihat ya. Oke, coba kita lihat screen capture-nya ya. Nah, ini ya. Jadi screen capture-nya jadi yang ada itu dia seperti ini ya. Yohanes ini Kodeks Vatikanus. Yohanes 1 sampai pasal 1 dimulai ayat 1 sampai 41. Itu enggak ada ya. Jadi yang ada itu ini ya. Oke, kita coba lihat lagi. Kemudian pada Kodeks Vatikanus dan Sinaiticus, Markus pasal 15 itu tidak ada ayat 43. Dan pasal 16 hanya sampai ayat 8. Berarti ayat 9 sampai 20 yang ada di Alkitab sekarang adalah palsu ya. Jadi palsu ya. Oke. Ini gambarnya tidak terlihat ya. Ayat-ayat yang aslinya dimulai dari Markus pasal 16 itu adalah ayat 2 sampai 8. Jadi ayat yang aslinya dimulai dari Markus
pasal 16 ayat 2 sampai 8. Berarti Markus pasal 16 ayat 1-nya nggak ada ya. Jadi 2 sampai 8 yang ada. Pasal ayat 1-nya malah nggak ada ya. Aneh juga ya. Kenapa bisa 1 nggak ada ya? Padahal yang namanya ayat ini ya, dia karena saling beriring. Kenapa ada yang kosong gitu ya? Kita nggak tahu ya apakah ini ada motif di dalam pengosongannya. Karena kalau kita lihat juga ya, kodeks ini ya, kita lihat ya, ini berbahasa, ini yang lebih tampak ya. Nah, ini bahasa Greeks ya, Yunani. Sebenarnya ini pun sudah terjemahan ya, karena aslinya bahasa Yesus itu adalah Aramaik ya. Tapi anggaplah ini asli ya. Tetapi dari asli ini ternyata ayat-ayatnya ini ya, dibandingkan dengan Alkitab sekarang, banyak yang ayat-ayat sekarang ini yang ditambah ya, yang palsu ya. Nah, jadi contoh yang aslinya Markus pasal 16 ayat 1 nggak ada ya. Yang ada tuh ayat 2 sampai 8. Sedangkan sisanya yakni ayat 9 sampai 20 adalah sisipan atau palsu. Ya, kemudian notes, The Holy Bible New King James Version terbitan tahun 1994 pada halaman 993 menjelaskan vers 9 ya sampai 20 are bracketed in new text as not original ya. Jadi versi ayat 9 sampai 20 itu sisipan, tidak asli ya. Teksnya tidak asli. They are lacking in Codex Sinaiticus and Codex Vaticanus. Although nearly all other manuscript of Mark contain them. Ya. Ayat 9 sampai 20 di dalam tanda kurung pada teks NU adalah tidak asli. Ayat-ayat itu tidak terdapat dalam Codex Sinaiticus dan Codex Vaticanus, meskipun hampir semua manuskrip Markus yang lain memuatnya. International Bible Society ya. The earliest manuscript and some others ancient witness don't have ya 16, 19 until 20 ya, maksudnya manuskrip yang paling tua dan beberapa naskah kuno tidak memiliki Injil Markus pasal 16 ya, dimulai dari ayat 9 sampai 20. International Bible Society, The Holy Bible New International Version, John Dervan Publishing House, Michigan, USA ya, 1984, halaman 1040 ya. The New York International Bible Society, the two most reliable earliest manuscript don't have ya 16 ya ayat 9 until 20. Artinya dua manuskrip paling tua tidak memiliki Injil Markus pasal 16 dimulai dari ayat 9 sampai 20. New York International Bible Society, The Holy Bible New International Version, Grand Rapids, Michigan, USA, 1981, halaman 780. Kemudian Yohanes pasal 8 ya, dimulai dari ayat 1 sampai 20, ayat 1 sampai 11 ya. Yohanes pasal 8 ayat 1 sampai 11 adalah juga ayat palsu atau sisipan. Karena dalam Codex Sinaiticus Yohanes asli pasal 8 dimulai
dari ayat 12. Jadi mungkin ini hilang ya, manuskripnya nggak ditemukan. Jadi yang aslinya dimulai dari ayat 12 ya, pasal 8, Yohanes pasal 8 ya, ayat 1 sampai 11 adalah palsu atau sisipan ya. Jadi karena kosong diisi. Aduh, gawat juga ya. Nah, inilah contoh kodeksnya. Gambar kodeks Vatikanus. Tidak ada ayat Yohanes ya, pasal 7. Nah, ini ya, ayat 40. Ini B, ini maksudnya apa ya? Kemudian pasal 8 ayat 19 ya. Kemudian kodeks Vatikanus ya. Ini gambar Yohanes ya. Ini terlihat ya, tak ada ayat pasal 7 dimulai dari ayat 53 ya. Dan pasal 8 ayat 11. Bagi yang belum tahu apa itu Codex Sinaiticus atau disimpan London British Library ya, ya 43.725 Gregory Allen. Nah, ini ya adalah sebuah naskah manuskrip lengkap Perjanjian Baru yang berasal dari abad keempat. Naskah ini ditulis menggunakan huruf kapital Yunani ya. Selain kitab Perjanjian Baru, naskah ini juga memuat bagian besar Septuaginta bersama dengan Codex Vatikanus. Codex Sinaiticus adalah salah satu naskah terpenting Perjanjian Baru dan juga Septuaginta dalam bahasa Yunani dalam merunut sejarah tekstualnya ya. Ada dua naskah manuskrip kuno Bible yang ditemukan, yaitu Codex Sinaiticus dan Codex Vatikanus. Dua manuskrip ini adalah manuskrip kuno, naskah Bible tertua dan terbaik ya. Sehingga dapat dikatakan saat ini naskah inilah yang paling mendekati kevaliditas atau keaslian Bible. Ya, sekarang akan kita bandingkan antara naskah Bible yang umum dikenal saat ini atau keluaran LAI ya. LAI, Lembaga Alkitab Indonesia, dengan kevaliditas Codex Sinaiticus. Markus pasal 15 ayat 28. Tahukah Anda bahwa sebelumnya Markus pasal 15 ayat 28 itu adalah kosong. Namun anehnya pada Alkitab versi yang agak baru, ayat kosong itu terisi dalam dua varian. Siapa yang mengisinya? Apakah hantu? Varian tipe 1 dikasih tanda kurung seperti berikut. Markus pasal 15 ayat 28 ya, demikianlah genaplah nas Alkitab yang berbunyi, ia akan terhitung di antara orang-orang durhaka. Ada juga tanda kurungnya dihilangkan seperti berikut. Markus pasal 15 ayat 28. Dan digenapilah kitab suci yang mengatakan, dan dia terhitung bersama orang-orang durhaka. Ya. Mark ya, pasal 15 ayat 28. And the scripture was fulfilled which said, and he was numbered with the transgressors. Bandingkan dengan Alkitab yang lebih kuno ya. Markus pasal 15 ayat 28 ini kosong. Di antaranya dalam Alkitab A, like some English Bible Nova Vulgata dari ayat 27 langsung lompat ke 29. Ya, kemudian B, net BBE dan teks WH ditulis kosong. C, dalam Codex Sinaiticus pun memang kosong. Ya.
Jadi ini gambar aplikasi Sabda Alkitab versi Baba dan SB ya, 1912 Markus 28 tertulis MT ya, kosong. Dalam naskah kuno terbaik Lukas pasal 22 dimulai dari ayat 43 sampai 44 sebenarnya tidak pernah ada. Ya, Lukas pasal 22 ayat 43 dan 4 sampai 44. Yang 43 bunyinya, maka seorang malaikat dari langit menampakkan diri kepadanya untuk memberi kekuatan kepadanya. Ayat 44-nya, ia sangat ketakutan dan makin bersungguh-sungguh berdoa. Peluhnya menjadi seperti titik-titik darah yang bertetesan ke tanah. Jadi ini dua ayat ini kosong ya, palsu ini ya. Ini adalah ayat palsu. Dalam naskah W.H. Lukas ya, pasal 22 ayat 43 dan 44 ini adalah dalam tanda kurung ya. Jadi arti harfiahnya tidak pernah ada penampakan malaikat ya. Jadi dalam footnote dalam manuskrip kuno terbaik tak ada ayat 43 sampai 44. Kemudian Markus pasal 28 ayat 19 sampai 20. Dalam Injil berbahasa Ibrani Sem Tov terjemahan Dr. Josh Howard ya, tahun 1995 di Universitas Georgia USA. Dalam Matius 28 ya, kemudian ayat 19 tidak ada ayat yang berbunyi, pergilah jadikanlah semua bangsa muridku dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Jadi ini kalimatnya ditambahkan ya. Ayat di atas adalah semata-mata tambahan gereja dan tidak pernah diucapkan dari mulut Yesus langsung. Ya, Injil Matius Semtop berbahasa Ibrani tersimpan dalam Museum Bibliotheek der Rijksuniversiteit Leiden, Belanda. Matius 28 sebenarnya berakhir pada ayat 15, sedangkan ayat 16 sampai 20 adalah tambahan gereja saja. Berikut bunyi ayat 15 ya. Mereka menerima uang itu dan berbuat seperti yang dipesankan kepada mereka, dan cerita ini tersiar di antara orang Yahudi sampai sekarang ini. Kalimat cerita ini tersiar di antara orang Yahudi sampai sekarang ini menunjukkan dan merupakan penutup kitab Matius yang menjadi cerita selama puluhan tahun. Karena gereja ingin menambah doktrinnya, mereka tanpa malu menambah ayat-ayat palsu yang termuat dalam Matius pasal 28 dimulai dari ayat 16 sampai 20 tersebut. Walaupun terasa janggal dari pembacanya, Hugh G. Schofield, nominator pemenang hadiah Nobel tahun 1999, dalam bukunya The Original New Testament mengatakan sebagai berikut. This Matius ya 28 15 ya, atau pasal 28 ayat 15 would appear to be the end of the Gospel of Matthew. What follows Matius ya, pasal 28 dimulai dari ayat 16 sampai 20, from the nature of what is said would then be a later edition ya. Ayat ini Matius pasal 28 15 nampak sebagai penutup Injil Matius. Dengan demikian ayat-ayat selanjutnya ya, Matius pasal 28 dimulai dari ayat 16 sampai 20, dari kandungan isinya nampak sebagai ayat-ayat yang baru ditambahkan kemudian. Robert Pang, profesor ilmu perjanjian baru Universitas Harvard, dalam bukunya The Five Gospel mengomentari ayat-ayat tambahan ini sebagai berikut ya. Jadi the Great Commission in Matius ya, pasal 28 dimulai dari ayat 18 sampai 20 have been created by the individual evangelists, reflect the evangelist ID of launching a world mission of the church. Jesus probably had no idea of launching
word mission, and certainly was not the institution builder. Is not reflect direct instruction from Jesus. Ya. Perintah utama dalam Matius pasal 28 dimulai dari 18 sampai 20 diciptakan oleh para penginjil, memperlihatkan ide untuk menyebarkan ajaran Kristen ke seluruh dunia. Yesus sangat mungkin tidak memiliki ide untuk mengajarkan ajarannya ke seluruh dunia, dan Yesus sudah pasti bukan pendiri lembaga ini atau agama Kristen. Ayat ini tidak menggambarkan perintah yang diucapkan Yesus. Berikut saya daftarkan ayat palsu Alkitab yang lainnya. Matius pasal 17 ayat 21 ya, dalam Alkitab kuno Matius pasal 17 setelah ayat 20 langsung melompat ke ayat 22 ya. Ayat 21-nya enggak ada ya. Aneh juga ya memang ya. Apakah ini ada ayat-ayat yang mereka tidak ingin sampaikan ya? Karena ada juga kaitan dengan, kalau kita mengacu pada Al-Quran, Al-Quran ini banyak bercerita tentang Alkitab ini telah dipalsukan. Ternyata ini terbukti ya. Dan nabi-nabi sebelum Rasulullah itu bangsa Bani Israel ya. Sementara Nabi Muhammad adalah bangsa Arab. Mungkin di ayat-ayat yang kosong ini mengenai nubuat dari nabi yang berikutnya, dan ternyata nabi itu bukan dari bangsa Bani Israel ya. Boleh jadi ya. Karena memang dalam Al-Quran dikatakan bahwa ya, dalam Taurat dan Injil mereka mengenal Nabi Muhammad itu seperti mengenal anak-anak mereka ya. Jadi mereka sangat tahu sekali ya. Berarti ayat dari kitab Taurat dan Injil ini banyak bercerita tentang tanda-tanda dari Nabi Muhammad mungkin. Oke, kita lanjut saja. Namun di Alkitab versi terbaru ada ayat baru muncul, yakni ayat 21 ya. Jadi dalam Alkitab kuno Matius pasal 17 setelah ayat 20 langsung melompat ke ayat 22. Ayat 21-nya enggak ada ya. Namun di Alkitab versi terbaru ada ayat baru muncul, yakni ayat 21, berbunyi, jenis ini tidak dapat diusir kecuali dengan berdoa dan berpuasa. Kemudian Matius pasal 18 ayat 11. Dalam Alkitab kuno pada Matius pasal 18 setelah ayat 10 langsung meloncat ke ayat 12. Ayat 11 kosong. Kemanakah ayat tersebut? Nah, hilang kemana ayat 11? Dalam Alkitab modern ayat 11 muncul. Ini bunyinya. Karena anak manusia datang untuk menyelamatkan yang hilang. Apa komentar pakar Alkitab Katolik tentang penyusupan ayat ini? Ayat ini tidak asli. Perjanjian Baru Arnoldus ND halaman 55. Matius pasal 23 ayat 14. Dalam Alkitab kuno pada Matius pasal 23 setelah ayat 13 langsung meloncat ke ayat 15. Ayat 14 kosong. Kemanakah ayat tersebut? Tapi dalam Alkitab modern ayat tersebut tiba-tiba tampil. Yang bunyinya, celakalah kamu, hai ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi. Hai kamu orang-orang munafik, sebab kamu menelan rumah janda-janda, sedang kamu mengelabui mata orang dengan doa yang panjang-panjang. Sebab itu kamu pasti akan menerima hukuman yang lebih berat. Alkitab Katolik yang diterbitkan oleh LBI, cetakan Arnoldus ND 1987, mengkomentari ini. Ayat ini agaknya tidak asli, halaman 68. Markus pasal 9 ayat 44 dan 46. Dalam Alkitab ini jadi palsu juga ya. Markus pasal 9 ayat 44 dan 46 ini palsu ya. Dalam Alkitab kuno pada Markus pasal 9 ayat 44 dan 46 kosong alias hilang. Kemanakah ayat tersebut? Dalam Alkitab modern kedua ayat itu tiba-tiba muncul. Ya, bunyinya ayat 44-nya, di tempat itu ulatnya tidak akan mati dan apinya tidak akan padam. Kemudian ayat 46-nya, di tempat itu ulatnya tidak akan mati dan apinya tidak akan padam. Ya, sama bunyinya. Alkitab Katolik yang diterbitkan oleh LBI
cetakan Arnoldus ND 1987 mengomentari ayat ini. Kedua ayat ini tidak asli dan hanya mengulang ayat 48 halaman 113. Markus pasal 15 ayat 28 ya. Ini palsu juga. Dalam Alkitab kuno pada Markus 15 pasal 15 ayat 28 kosong alias hilang. Kemanakah ayat tersebut? Dalam Alkitab modern ayat itu ada ya. Bunyinya demikian genaplah nas Alkitab yang berbunyi ia akan terhitung di antara orang-orang durhaka. Alkitab Katolik yang diterbitkan oleh LBI cetakan Arnoldus ND 1987 mengomentari ini. Ayat ini tidak asli, halaman 131. Kemudian Markus pasal 11 ayat 26. Dalam Alkitab kuno pada Markus 11 pasal 11 ayat 26 kosong alias hilang. Kemanakah ayat tersebut? Dalam Alkitab modern ya, ayat 26 itu bunyinya, tetapi jika kamu tidak mengampuni, maka Bapamu yang di sorga juga tidak akan mengampuni kesalahan-kesalahanmu. Alkitab Katolik yang diterbitkan oleh LBI cetakan Arnoldus ND 1987 mengomentari ayat ini tidak asli, halaman 119. Kemudian Lukas pasal 17 ayat 36. Ini palsu juga. Dalam Alkitab kuno pada Lukas pasal 17 ayat 36 kosong alias hilang. Kemanakah ayat tersebut? Dalam Alkitab modern ujung-ujung ayat itu muncul entah siapa yang ngarang ya, yang bunyinya kalau ada dua orang di ladang, yang seorang akan dibawa dan yang lain akan ditinggalkan ya. Alkitab Katolik yang diterbitkan oleh LBI cetakan Arnoldus ND 1987 mengomentari ayat ini tidak asli ya. Halaman 188. Kemudian Lukas ya pasal 23 ayat 17 ini palsu juga. Dalam Alkitab kuno pada Lukas pasal 23 ayat 17 kosong alias hilang. Kemanakah ayat tersebut? Lantas siapa yang ngarang ayat yang tadinya nggak ada ini tapi terisi ya pada Alkitab modern? Bunyinya sebab ia wajib melepaskan seorang bagi mereka pada hari raya itu ya. Alkitab Katolik yang diterbitkan oleh LBI cetakan Arnoldus ND 1987 mengomentari ayat ini tidak asli, halaman 204. Catatan, orang Kristen suka membuat alasan seperti ini. Yang dikatakan ayat-ayat palsu di atas kan tidak tercantum dalam naskah WH atau Westcott and Hort. Dan justru di naskah TR, Text Receptus, di mana ayat-ayat yang dibilang palsu itu justru ada. Karena teks TR adalah naskah yang dijadikan rujukan dan banyak diterima. Justru alasan di atas adalah alasan kurang tepat. Karena naskah Westcott Hort ya, yang diteruskan oleh Nestle K. Aland dan dikenal sebagai revis teks berasal dari manuskrip sekitar abad ke-4 Masehi yang kemudian dikenal sebagai naskah Alexandria. Sedangkan naskah Stefanus yang dikenal dengan teks Receptus berasal dari manuskrip sekitar abad ke-7 Masehi, yaitu naskah barat, Western Type Text. Jadi naskah WH adalah lebih tua dibanding naskah TR. Maka yang lebih tepat justru naskah WH lah yang tepat untuk dijadikan acuan dibanding TR. Karena semakin tua suatu naskah, maka ia akan semakin mendekati keasliannya. Kalau sekedar untuk perbandingan, boleh-boleh saja kita menggunakan TR. Sekian ya dari saya, semoga bermanfaat dan insya Allah materi akan terus disempurnakan untuk lebih baik. Wow, ini bagus sekali ya. Jadi ini membuktikan apa yang dinyatakan di dalam Al-Quran ya, bahwa Alkitab ini sudah dipalsukan ya. Jadi banyak ayat yang mengatakan ya ahlul kitab la taghlu fi dinikum wa la taqulu 'ala Allahi illal haq. Wahai ahli kitab ya, jangan kamu berlebih-lebihan di dalam agamamu dan jangan kamu mengatakan atas Allah ya
kecuali yang benar. Kemudian banyak lagi ayat yang lain, ya ahlal kitab la taghlu fi dinikum, yaitu ayat-ayat mengenai bagaimana ahlul kitab ini mengubah-ubah ya, wahyu atau kitab Allah Subhanahu wa taala menurut nafsu mereka ya. Dan nanti saya lampirkan di akhir daftar ayat-ayat palsu. Oke, demikian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.